Yang juga jadi sorotan di Kompas Petang, Saudara, olah tempat kejadian perkara kembali berlanjut di rumah dinas Kadifropam Polri Irjen Verdi Sambo. Selama 1 jam, Saudara, tim Inafis Mabes Polri mendatangi rumah dinas Irjen Verdi Sambo yang berada ataupun yang menjadi lokasi Brigadir J tewas ditembak polisi karena diduga melecehkan istri Irjen Verdi Sambo. Usai olah TKP lanjutan ini, tim Inafis membawa 3 koper yang menjadi pengumpulan barang bukti. Saat ini, Saudara, Kapolri membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas kasus penembakan polisi tembak polisi secara transparan. Polisi juga menggait Kompolnas dan juga Komnas HAM. Tim kuasa hukum keluarga Kadifropam Polri Irjen Verdi Sambo mendatangi gedung Dewan Pers, Saudara. Kedatangan tim kuasa hukum ini untuk berkonsultasi terkait dengan pemberitaan tewasnya Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Konsultasi dilakukan secara tertutup. Tim kuasa hukum pun berharap media dapat memberikan empati dan meliput sesuai dengan kode etik jurnalistik sambil menunggu perkembangan penyelidikan. Minta protes, keberatan, laporkan, itu tidak sama sekali. Kami datang ke sini hanya berkonsultasi dan meminta himbauan kepada Dewan Pers agar mengeluarkan himbauan kepada teman-teman media agar sesuai dengan kode etik jurnalistik. Demikian. Sementara itu, Saudara, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers, Yadi Hendriana, menegaskan produk jurnalistik harus berpedoman pada kode etik jurnalistik. Dewan Pers meminta semua media untuk membuat karya jurnalistik yang mengedepankan empati dan berdasarkan sumber terpercaya. Kami juga memahami bahwa fungsi pers itu adalah menyampaikan informasi kepada publik. Nah, itu yang poin 2 yang paling penting, bahwa fungsi pers itu menyampaikan informasi kepada publik. Yang ketiga yang jauh lebih penting, bahwa pers dalam memberikan informasi kepada publik tentu harus berpedoman kepada ketertentangan atau kode etik jurnalistik, bersifatnya spekulasi. Kemudian yang kedua itu berasal dari sumber tidak resmi. Kemudian yang ketiga itu adalah prejudis atau misalkan peradilan di luar, peradilan jalanan. Itu yang harus dihindari. Saudara, Polri meminta maaf soal anggotanya yang melakukan intimidasi terhadap 2 orang jurnalis yang tengah meliput di kediaman Irjen Verdi Sambo. Polri berkomitmen untuk menindak tegas anggotanya agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Saya selalu Kadif Humas tentunya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa yang terjadi yang kemarin. Yang kemarin malam kebetulan menimpa 2 teman media. Nah, sekali lagi saya menyesalkan kejadian tersebut. Dan hasil diskusi kami pada pagi hari ini, kami komitmen sesuai dengan arahan Bapak Kapolri, pimpinan Polri, bahwa Polri merupakan organisasi yang terbuka. Organisasi yang terus membangun komunikasi publik yang baik. Anggota yang melakukan intimidasi kepada teman-teman jurnalis yang melaksanakan tugas jurnalistik sudah diketemukan dan akan ditindak tegas oleh Karopropos. Sementara itu, Saudara, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah mengatakan belum ada informasi terkait dengan pergantian Kadifropam Polri Irjen Verdi Sambo pasca penembakan yang menewaskan Brigadir J di rumah dinasnya. Irjen Verdi Sambo masih bertugas di tengah penyelidikan yang masih berlangsung. Lalu bagaimana perkembangan penyelidikan kasus polisi tembak polisi? Kita temui jurnalis Kompas TV Revi Desantra yang berada di Mabes Polri. Selamat petang, Revi. Revi, olah TKP lanjutan telah dilakukan hari ini di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Apa saja temuan yang didapat dari olah TKP ini?
Ya baik, selamat petang Yasir dan juga saudara. Kalau dari Barreskrim telah kami melaporkan dan dari informasi terakhir yang kami dapatkan berdasarkan pernyataan dari Kadif Humas Polri yakni Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa sampai saat ini memang masih dilakukan penyelidikan atas kasus ini, baik itu dari olah tempat kejadian perkara ataupun TKP yang memang sudah dilakukan pagi hari ini. Tetapi memang untuk apa saja temuannya ini kami juga masih menunggu konfirmasinya lagi, karena memang kalau dari pihak Polri sendiri belum memberikan informasi apa saja yang kemudian ditemukan dari pihak ataupun dari olah TKP yang memang terjadi ataupun dilakukan pada pagi hari ini. Kalau dari informasi terakhir yang kami dapatkan memang sudah ada beberapa saksi yang diperiksa begitu terkait dengan hal ini, dan kemudian untuk kedepannya ini kami akan masih terus menunggu informasi lebih lanjut apakah kemudian akan ada temuan baru yang ditemukan di rumah Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo. Yasir. Kemudian, Revi, yang juga menjadi sorotan adalah terkait dengan beredarnya informasi Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo ini akan dinonaktifkan. Betulkah informasi tersebut? Singkat saja. Iya, kalau dari informasi Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizam menyatakan memang belum ada informasi terkait dengan penonaktifkan Irjen Ferdy Sambo, dan untuk lebih jelas lagi berikut ini akan kami hadirkan Yasir sedikit pernyataan dari Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizam. Diganti nggak, Bu? Belum ada. Udah ya? Pak, ada informasi Irjen Ferdy Sambo dimutasi ataupun diganti? Belum ada. Kami belum dapat konfirmasi. Hari ini atau seperti apa ya, Bu? Setelah ada update terbaru, pasti kami akan sampaikan kepada teman-teman media. Ya. Ya, memang informasi terkait dengan pergantian Kadif Propam Polri ini sudah mencuat karena memang diketahui ia merupakan saksi kunci dari terjadinya kejadian aksi saling tembak polisi yang terjadi di perumahannya. Tetapi sekali lagi kami sampaikan bahwa sampai saat ini dari Kabar Penum juga mengatakan bahwa Irjen Ferdy Sambo masih bertugas seperti biasa sebagai Kadif Propam Polri dan belum ada kelanjutan terkait dengan apakah kemudian akan diganti dengan Kadif Propam yang baru. Yasir. Kadif Propam Polri belum diganti. Terima kasih informasinya dari Mabes Polri, jurnalis Kompas TV Revi.